Dominasi Islam di Barat pertumbuhannya tak terbendung. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia Barat telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam jumlah umat Islam dan pengaruh Islam yang berkembang di berbagai bidang masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik pesatnya pertumbuhan Islam di Barat. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tren ini, menyoroti penyebab yang mendasarinya, dan memberikan pemahaman bernuansa tentang masalah kompleks ini. Selain itu, saya akan memaparkan negara-negara tertentu di mana Islam menyebar lebih cepat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kehadiran Islam di Barat memiliki akar sejarah sejak abad pertengahan. Sarjana Muslim memainkan peran penting dalam melestarikan dan mentransmisikan pengetahuan klasik, membuat kontribusi yang signifikan untuk berbagai bidang. Namun, itu selama periode pasca kolonial, khususnya pada abad ke-20. Bahwa migrasi Muslim yang signifikan ke Barat terjadi. Peluang ekonomi, stabilitas politik, dan prospek pendidikan merupakan salah satu faktor yang menarik imigran Muslim yang mengarah pada pembentukan komunitas Muslim dan berkontribusi pada pertumbuhan Islam di Barat. Nomor 2. Pergeseran demografis. Perubahan demografis memainkan peran penting dalam pertumbuhan pesat Islam di Barat. Populasi Muslim di negara-negara Barat mengalami tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain yang menyebabkan peningkatan jumlah Muslim. Selain itu, imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim telah menambah pertumbuhan. Pergeseran demografis ini telah menghasilkan kehadiran Muslim yang lebih besar, sehingga mempengaruhi berbagai aspek masyarakat Barat, termasuk keragaman budaya, praktik keagamaan, dan dinamika politik. Negara-negara seperti Prancis dan Jerman telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah Muslimnya. Prancis telah mengalaminya sebagian besar karena ikatan sejarah dengan bekas jajahannya di Afrika Utara. Diperkirakan bahwa Muslim penduduk sekitar 8-10% dari populasi Prancis. Dan kehadiran mereka telah mempengaruhi politik budaya Prancis dan dinamika sosial. Nomor 3. Faktor agama dan budaya. Sifat komprehensif Islam yang mencakup keyakinan agama dan praktik budaya telah menjadi faktor penting dalam pertumbuhannya. Islam menawarkan kerangka hidup yang komprehensif untuk menangani individu, spiritualitas, keadilan sosial, dan perilaku etis. Penekanannya pada struktur keluarga yang kuat dan kohesi komunitas beresonansi dengan individu yang mencari rasa dan memiliki dan tujuan. Berdirinya Masjid-Masjid Islamic Center dan lembaga pendidikan telah memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengamalkan keimanannya dan mempertahankan identitas budayanya. Lembaga-lembaga ini juga berfungsi sebagai platform untuk dialog antar agama yang mendorong pemahaman dan berkontribusi pada pertumbuhan Islam. Inggris juga merupakan salah satu dari banyak negara yang menyaksikan pertumbuhan Islam karena berbagai faktor termasuk konversi migrasi dan tingkat kelahiran. Kehadiran komunitas Muslim yang dinamis dengan masjid dan lembaga pendidikan Islam telah berkontribusi pada penyebaran Islam di seluruh masyarakat Inggris. Nomor 4. Globalisasi dan pengaruh media. Munculnya globalisasi dan meluasnya ketersediaan media telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan Islam di Barat.
Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran gagasan yang memungkinkan Islam untuk menjangkau khalayak lebih luas. Platform internet dan media sosial telah memberikan ruang bagi umat Islam untuk terhubung dan berbagi informasi, serta mempresentasikan perspektif mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggambaran media tentang Islam memiliki efek positif dan negatif. Liputan media yang akurat dan seimbang sangatlah penting untuk mempromosikan dialog informasi dan menghilangkan stereotip ataupun bias. Nomor 5. Faktor sosial politik. Faktor sosial politik juga turut andil dalam pertumbuhan Islam di Barat. Pengakuan dan perlindungan kebebasan beragama dan hak-hak minoritas telah menemukan lingkungan yang memungkinkan umat Islam untuk secara bebas menjalankan keyakinan mereka. Selain itu, keterlibatan politik dan munculnya pemimpin Muslim di negara-negara Barat telah mengarah pada representasi, kepentingan, dan perspektif Muslim, serta proses pembuatan kebijakan. Di antara negara-negara Eropa lainnya, Swedia telah menyaksikan pertumbuhan Islam yang begitu pesat. Sebagian besar didorong oleh imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim. Negara telah melakukan upaya untuk mempromosikan multikulturalisme dan kebebasan beragama yang telah memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan praktek-praktek agama dan budaya mereka. Pesatnya pertumbuhan Islam di Barat merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Konteks sejarah, pergeseran demografis, faktor agama dan budaya, globalisasi, pengaruh media, dan dinamika sosiopolitik semuanya berkontribusi pada tren ini. Memahami sifat beragam dari masalah ini dapat mendorong pemahaman dan kerjasama antar budaya yang lebih besar di dunia ini yang semakin beragam. Contoh-contoh dari negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Swedia menggambarkan beragam konteks di mana Islam menyebar dengan sangat cepat. Sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dengan pertumbuhan ini dengan cara yang mendorong dialog inklusivitas dan saling menghormati. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم